right past me. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum film yang berjudul The Visit. Film ini sendiri bergenre drama misteri thriller asal Amerika Serikat yang dirilis pada 1 September 2015. Film ini bercerita tentang dua anak yang berlibur ke rumah kakek dan neneknya. Pasti bahagia dan seru ya. Nah, tapi di film ini berubah jadi mimpi buruk. Kenapa bisa? Simak penjelasannya ya. Sebelum itu kita nonton intro dulu ya. Soalnya udah susah-susah nih buat intronya. Film ini sendiri berkisah tentang keluarga yang terdiri dari ibu dan dua orang anak. Sedangkan ayahnya telah pergi meninggalkan mereka. Ya kurang lebih seperti broken home ya. Di awal film kita dihadapkan dengan scene anak perempuan yang bernama Becca sedang mewawancarai ibunya. Di sini kita panggil Becca sebagai si kakak. Dan ibunya yang sedang diwawancarai kita panggil sebagai si ibu. Dan adiknya yang bernama Tyler, dia adalah adik laki-laki Becca. Nah, di sini kita panggil si Tyler itu adalah si adik. Untuk memudahkan pemanggilan dalam cerita. Secara singkat, si ibu menceritakan masa lalunya yang cukup kelam tentang masa remajanya, di mana saat itu dia memilih meninggalkan kedua orang tuanya demi laki-laki yang dicintainya. Dan semenjak itu membuat hubungan antara si ibu dan kedua orang tuanya menjadi renggang dan tidak harmonis lagi. Dan kabarnya kakek dan neneknya mereka ingin bertemu dengan cucunya untuk pertama kali dalam hidup mereka. Jadi secara singkat dua bocah ini gak pernah ketemu sama kakek dan neneknya seumur hidup mereka. Dan semenjak kejadian ibunya itu pergi dari rumah, ibunya tidak pernah bertemu lagi dengan kakek dan neneknya. Dan di sini kakek neneknya akan saya panggil opa dan oma untuk mempermudah cerita ya. Hari H pun tiba, mereka berencana menginap selama seminggu di rumah oma dan opanya. Mereka pun berangkat dengan kereta menuju rumah opa oma mereka. Nah, si ibu tidak ikut karena si ibu ada kencan dong dengan cowoknya untuk berlibur bersama mengarungi lautan dengan kapal pesiar. Jadi hanya anaknya saja yang berangkat menuju rumah opa omanya. Sesampainya di sana, mereka langsung dijemput sama si opa dan oma dan langsung diajak ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka seperti mengenali rumah tersebut karena si ibu memang sering menceritakan isi rumah dan kenangannya di rumah itu. Oke, malam pun tiba dan mereka bersiap untuk tidur. Si opa pun bilang ke cucunya kalau di rumah ini opa oma tuh tidur jam 9:30 malam alias jam 21:30. Tepat karena mereka sudah tua dan rapuh, jadi butuh istirahat yang banyak dan mereka pun disuruh tidur juga jam segitu. Mendengar itu mereka pun seperti meremehkan dan biasa sebagai anak milenial yang kurang ajar mereka pun membangkang. Saat larut malam si kakak lapar dan ingin makan kue jahe oma dan ia pun mencoba turun ke dapur. Saat dia mau turun ke dapur tak disangka ada si oma yang muntah-muntah dan sontak hal tersebut membuat si kakak langsung kabur dan balik ke kamar. Besok paginya keadaan udah normal kembali dan si kakak mengadukan hal semalam ke si opa. Dan si opa itu bilang dengan santainya, "Omamu itu gak apa-apa, sehat deh. Tenang no pikirmu nak, cen koyo ngono omamu kui." Lalu si kakak dan adik pun main petak umpet di kolong rumah. Tak diduga saat main petak umpet si oma ikutan main dan si oma ngejarnya itu kayak mau ngebunuh mereka berdua. Mereka pun langsung keluar dari kolong rumah. Terus pasti dalam hati mereka bilang, "Anjir kenapa sih oma gue freak banget, gak jelas gini, psycho banget sih ini oma udah tua gak mati aja." Nggak lama si adik ngeliat opa masuk ke ruangan semacam kandang gitu. Dan otomatis karena dia bocah jadi penasaran sama isi dari kandang itu. Nggak lama si opa pergi dan si adik langsung masuk buat kepoin isi dari kandang si opa. Tak diduga ternyata yang ditemukan adalah popok si opa yang udah bekas alias udah ada beolnya. Yaitu kemarin si opa udah mencret di celana. Sontak hal tersebut membuat si adik kaget dan merasa jijik dan dia pun lari keluar dari kandang dan langsung terjatuh di hadapan kakinya oma. Nah di sini teman-teman saya jelasin kalau Tyler ini sedikit alergi dengan hal-hal yang berbau kotoran ya, dia kayak semacam sok bersih gitu. Nah setelah kejadian itu si oma ngejelasin kenapa si opa ngelakuin hal itu. Si oma bilang si opa itu gak bisa nahan diri untuk ngoleksi popok bekas.
Jadi si opa ini kayak seneng ngoleksi popok bekas gitu, jadi kayak macam tai-tai bekas. Nah di sini memang kejanggalan di film ini mulai terungkap. Nggak lama mereka diajak opa jalan-jalan naik mobil. Di sini si opa bilang kalau dia dan oma itu kerja sebagai sukarelawan di RS Maple Shade. Jadi semacam rumah sakit jiwa gitu, dan si opa oma ini bekerja sebagai sukarelawan di situ. Dan mereka pun berkunjung sebentar ke sana. Pas di sana si opa langsung emosi karena dia bilang ada orang yang menguntit dia dan cucunya. Langsung si opa datengin orang itu dan langsung dihajar. Padahal orang itu nggak salah apa-apa dan nggak kenal siapa si opa ini. Pas di rumah, si kakak jelasin ke si adik kalau hal semacam ini sudah biasa terjadi karena opa dan oma mereka sudah tua. Jadi harap maklum ya dek. Malam pun kembali tiba. Mereka yang menyaksikan beberapa kejanggalan hari ini tentunya tidak bisa tidur dengan cepat. Jadi mereka begadang lagi dan tiba-tiba mereka mendengar ada suara gaduh di luar kamar. Gak diduga ternyata si oma ngigau sambil telanjang nyakar-nyakar tembok depan kamar mereka. Sontak hal tersebut membuat mereka berdua tambah ketakutan. Keesok paginya keadaan sudah normal kembali dan si opa mulai berdelusi kalau dia akan pergi ke pesta kostum, dan di situ si opa ngejelasin kalau si oma itu kena sundown syndrome. Jadi semacam demensia atau pikun yang melakukan hal-hal yang gak dia sadar ketika gelap malam tiba. Gak lama oma bilang ke si kakak kalau dia sengaja numpain adonan kue waktu lagi masak sehingga kamera depan laptopnya si kakak jadi burem kayak hubungan lu sama dia. Dan itu membuat si adik curiga dan menganggap hal itu aneh dan seperti disengaja. Dan lagi-lagi si kakak bilang itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan orang tua karena mereka udah tua. Gak lama setelah itu mereka video call sama ibu mereka yang lagi liburan di kapal pesiar. Dan si ibu bilang opa dan oma mereka sudah tua dan itu yang menyebabkan mereka bertingkah aneh. Dan saat sore si kakak gabut dan mau mewawancarai si oma. Beberapa pertanyaan pun diajukan dan si oma menjawab dengan biasa. Tapi dia langsung marah ketika ditanya soal anaknya alias ibu dari si kakak. Oke, sampai sini kita bisa menyimpulkan kalau hubungan antara anak dan ibu masih belum membaik pasca kejadian di masa lalunya. Saat menjelang malam atau maghrib, si adik berencana merekam malam itu agar bisa mengetahui keanehan apa saja yang terjadi di rumah itu. Dan si kakak pun memarahinya dan bilang hal seperti itu tidak etis dan melanggar prinsip perfilman. Malam pun tiba dan terjadi lagi keanehan baru di malam itu. Saat mereka membuka pintu untuk mendengar suara gaduh di luar, si oma berlari-lari depan kamar mereka dan turun ke lantai bawah. Gak lama si oma ngerangkak terus ngedeket ke pintu kamar mereka. Gimana kalau lu punya opa dan oma kayak gitu, apa gak main thread di celana lu nginep di rumah mereka? Esok harinya mereka melakukan interview di sebuah gudang. Di sana si kakak menginterview si adik dan di sana adik bercerita tentang pengalamannya bersama ayahnya dan juga traumanya karena gagal saat kompetisi olahraga di sekolahnya. Dan gak lama si adik yang menginterview kakaknya dan bertanya tentang hal-hal pribadi kakaknya. Yang ternyata selama ini si adik memperhatikan kalau kakaknya insecure dengan dirinya sendiri. Dan si kakak pun berusaha menerima dirinya apa adanya sejak saat itu. Scene beralih ke belakang rumah dan si adik bilang ke kakaknya kalau dia mau masang kamera di ruang bawah tanah. Jadi selama ini opa omanya itu melarang mereka berdua untuk ke ruang bawah tanah karena di sana banyak lumpur. Katanya sih gitu. Karena si adik merasa larangan itu janggal, dia ingin memasang kamera di sana agar mengetahui apa sih yang terjadi sebenarnya. Lalu si kakak melarangnya dan bilang ya udah kita taruh kamera malam ini tapi di ruang tengah aja, jangan di ruang bawah tanah. Si adik pun akhirnya setuju dan mereka pun memasangnya di ruang tengah saat menjelang malam. Saat malam itu mereka sedang tidur dengan lelap. Tak diduga kamera menangkap sesuatu yang aneh, yaitu saat tengah malam si oma turun ke ruang tengah dan membanting pintu gudang beberapa kali. Dan tiba-tiba abis ini ada jump scare-nya loh. Tiba-tiba si oma udah berada di depan kamera sambil nyeringai senyum Pepsodent. Dan di situ si oma ngambil kamera terus tenteng ke dapur untuk ngambil pisau. Sehabis ngambil pisau, si oma langsung naik ke lantai 2 terus mau ngebunuh mereka berdua. Tapi untungnya kamarnya dikunci dan cuma digedor-gedor sama si oma beberapa kali. Dan malam itu pun mereka selamat, kalau nggak udah ditusuk itu. Keesokan harinya mereka menelpon ibu mereka untuk minta dijemput. Dan mereka mengarahkan laptop mereka agar ibunya bisa melihat kelakuan aneh opa dan omanya. Dan betapa terkejutnya ibunya karena yang dilihat bukanlah oma dan opanya. Terus siapa itu woi? Ibunya mengatakan kalau itu bukan oma dan opa mereka. Dan kedua bocah itu pun kaget. Dan si ibu langsung menelpon polisi namun tidak ada jawaban dari kantor polisi.
Si ibu pun langsung inisiatif menjemput mereka sekarang juga. Namun dikarenakan jarak antara rumah mereka dengan rumah opa mereka itu jauh, kayak hubungan lu dengan mantan lu, jadi si ibu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai. Karena si ibu menyarankan agar anaknya itu buat keluar rumah dan lari ke rumah tetangga terdekat. Jadi pertolongan pertama saat ada musibah kayak gini itu tetangga ya teman-teman. Namun belum sempat mereka mematikan laptop, si oma dan opa sudah mengajak mereka untuk bermain permainan papan karena ini hari terakhir mereka di rumah itu. Jadi biar ada kenangan gitu. Dan si oma minta si kakak untuk membantu membersihkan dapur. Saat malam mulai tiba, mereka mencoba mengakali si oma dengan bilang mereka mau ngambil gambar di luar rumah saat malam hari, padahal mah mau kabur ke rumah tetangga. Namun si oma nyuruh si kakak buat bersihin oven sampai ke bagian dalam, yang otomatis si kakak harus masuk full badan ke oven itu, dan tanpa diduga si oma nutup itu oven. Sumpah creepy banget gak sih lu punya oma opa kayak gini? Lu kalau lagi bersihin oven gitu suruh masuk ke dalam terus tiba-tiba ditutup dari luar terus jadi gosong gimana? Gak lama si oma buka ovennya lagi dan dia bilang itu cuma jokes. Haha, oma lucu banget mak. Tidak lama kemudian mereka mulai bermain permainan papan keluarga yang bernama Yahtzee. Saat bermain Yahtzee, si kakak mulai tidak nyaman dan pura-pura izin untuk mengencharger kameranya. Namun niatan sebenarnya adalah untuk mengetahui apa yang ada di ruang bawah tanah. Jadi di sini dia udah tahu kalau si oma opa ini bukan oma opa yang asli alias KW. Nah si kakak berencana mau mencari oma opanya yang asli dan siapa tahu ada di ruang bawah tanah. Makanya dia langsung menuju ke ruang bawah tanah. Nah karena kan selama ini si oma opa palsu itu melarang mereka untuk ke ruang bawah tanah. Nah jadi si kakak ingin inisiatif ke ruang bawah tanah karena ruang bawah tanah itu ruangan yang belum mereka jelajahi selama menginap 1 minggu di rumah itu. Lalu si kakak mengendap-endap ke ruang bawah tanah. Tak disangka di sana ia menemukan beberapa hal yang mengejutkan. Dia menemukan foto, baju, dan perabot milik opa omanya yang asli. Dan yang paling mengejutkan ialah dia menemukan jasad dari opa oma asli mereka. Jadi dengan kata lain di sini oma opa mereka yang asli sudah dibunuh dengan si opa palsu alias opa KW. Dan di situ terjadi kejar-kejaran antara opa KW dan si kakak. Karena si kakak itu cewek dan lemah, akhirnya dia diseret ke ruangan atas di mana di situ udah ada oma yang palsu atau KW yang siap berubah menjadi mode biju. Dan si oma palsu menyerang si kakak dan membenturkan kepalanya ke cermin. Dan si kakak berhasil meraih pecahan kaca yang digunakan untuk menusuk leher si oma palsu alias KW. Oke, si oma KW udah mati di sini dan tinggal si opa KW. Si opa palsu alias KW masih bermain-main dengan si adik yang saking syoknya si adik ini hanya bisa diam membatu. Dan si opa palsu langsung menempelkan popok bekas mencretnya ke muka si adik. In the face, dude. Lalu si kakak pun menerjang si opa, namun ternyata si opa terlalu kuat dan tetap tegar berdiri menghadapi kehidupan ini. Giliran si opa ingin menyakiti si kakak, si adik akhirnya lepas dari genjutsunya si opa alias mencretnya si opa dan bisa bergerak lalu menerjang si opa hingga si opa KW itu tumbang. Dan si adik membunuhnya dengan menjepit-jepit kepala si opa dengan pintu kulkas. Di sini terlihat emosi yang meluap-luap dari si adik dan si kakak pun berusaha menenangkannya dan mereka pun bergegas keluar dari rumah tersebut. Nggak lama mereka keluar, akhirnya sudah datang beberapa mobil polisi. Di sana pun akhirnya mereka bertemu kembali dengan ibunya dan akhirnya pun mereka bisa selamat. Nah, dan cerita pun diakhiri di mana si adik nge-rap dan si kakak lagi dandan. Dan tamat. Di sini plot yang disajikan cukup bagus di mana penonton tidak tahu kalau selama ini mereka salah opa dan oma. Saya pun mengira di awal bahwa cerita ini berbau setan yang merasuk opa atau oma mereka, namun bukan itu ternyata. Ada juga nilai-nilai kekeluargaan yang bisa dipetik di sini antara lain perlunya mensyukuri jika masih memiliki keluarga yang lengkap dan harmonis. Juga kalau kalian punya anak, penting untuk anak kalian mengetahui dan mengenal opa oma mereka yang asli ya, supaya mereka nggak jatuh ke tangan opa oma yang palsu dan jahat. Terima kasih telah menonton teman-teman. Arigato gozaimasu.